Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang barisan dan deret aritmatika. Ya, sebelumnya materi ini sudah dibahas ketika kalian SMP. Jadi SMA ini hanya mengingat kembali materi barisan dan deret aritmatika. Seperti yang kalian ketahui gitu ya, atau yang sering kalian dengar gitu ya. Baik barisan aritmatika ataupun deret aritmatika. Ini adalah materi yang cukup penting ya, karena ini akan dipakai di jenjang selanjutnya. Ya, bahkan kalau kalian kuliah atau nanti ikut tes kuliah atau tes PNS segala macam, materi barisan dan deret bisa jadi keluar. Makanya materi cukup esensial yang harus kalian kuasain, terutama di kurikulum Merdeka ini. Oke, kita masuk ke sebuah yang pertama, yaitu barisan aritmatika. Ya, atau aritmetika. Kalau misalkan kalian ilustrasikan gitu ya, apa itu barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki selisih tetap dengan suku selanjutnya, ya, baik dari suku yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat, dan seterusnya. Nah, ini kan ada 2, 8, 14, ini sama 20 gitu ya. 2 ke 8 itu jaraknya 6, 8 ke 14 jaraknya 6, 14 ke 20 jaraknya 6. Ketika selisihnya selalu sama, maka disebut dengan barisan aritmatika gitu, atau namanya bedanya. Terus 3, 5, 7, 9 juga sama, ini jaraknya selalu berjarak 2, maka ini disebut barisan aritmatika. Terus 25, 20, 15, 10, sekarang makin turun. Nah, berarti selisihnya berapa? Selisihnya adalah min 5. Dari 25 ke 20 kan berkurang 5. Nah, 20 ke 5 juga sama dikurang 5. Jadi selisihnya itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif, atau bisa juga bentuknya pecahan gitu ya. Oke, secara umum kalau kita simpulkan bahwa U1, U2, U3, U4 ini namanya barisan aritmatika. Nah, untuk mencari selisihnya, rumus adalah U2 dikurang U1, U3 dikurang U2, atau UN dikurang UN min 1. Jadi kalau di sininya 4, di sini 3, di sininya 5, di sini 4, karena kan dikurang 1. Maka rumus dari beda tersebut adalah UN dikurang UN min 1. Seperti itu. Ini namanya barisan aritmatika. Ciri-cirinya adalah memiliki selisih yang tetap. Oke, kita langsung ke rumusnya. Lalu gimana Pak kalau misalnya pertanyaannya tentukan suku ke N? Ya, kalau tadi kan nyari beda. Kan kalau nyari suku ke 50, ke 60 kan kalau ngitung manual lama. Nah, kita butuh rumusnya. Nah, rumus dari barisan aritmatika atau UN-nya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Ya, A plus N-1 dikali B. Atau kalau gampang disebutnya A plus NIP atau ANIP. Ya, ingat tuh kalau aritmatika namanya ANIP. Ya, A plus N-1 dikali B. A itu apa? A itu adalah suku pertama. Jadi kalian tulis dulu rumusnya dan kasih keterangan gitu ya, bahwa A ini adalah ya suku pertama. Terus B itu adalah selisih atau bedanya berapa. Terus N itulah suku ke N nya berapa mau dicarinya. Misalkan suku ke berapa, ke 50, ya udah berarti cari N nya 50 gitu. Sekarang kita lihat contoh ini soalnya ya. Tentukan suku ke 20 dari barisan min 3, 2, 7 nih, min 3, 2, 7 berarti ke 20 ini namanya N gitu. Nah, ini namanya adalah A ya. Sekarang kita nyari selisih atau nyari bedanya. Mencari beda rumusnya adalah tadi 2 dikurang min 3 berarti sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5, atau 7 dikurang 2 juga sama dengan 5, berarti bedanya 5. Baru kita ke rumusnya. Rumusnya tadi berapa? U20. Berarti rumusnya kan A ditambah N-1 dikali B. Kita masukin A-nya. Tadi A-nya dapat min 3 ditambah N-nya itu 20. 20 kurang 1 dikali B. B-nya itu adalah 5. Berarti jadinya ini min 3 ditambah 20 kurang 1 berarti 19 dikali 5. Nah, cara ngitungnya adalah kamu kalikan dulu yang kanan, nggak boleh langsung dikurang 3 jadi salah. 19 kali 5, 9 kali 5 45, tulis 5 simpan 4 jadi 5 tambah 9 berarti 95. Berarti jawabannya min 3 tambah 95, berarti jawabannya 92. Berarti suku ke-20 nya adalah 92. Coba kalau kita ngitung manual lama. Nah, itulah gunanya rumus agar kita bisa mengetahui yang cepat untuk mencari suku keberapanya. Seperti itu. Ya, ini namanya barisan aritmatika. Oke, kita lanjut. Kita akan bikin contoh soal dulu terkait soal yang variasinya.
ya. Oke, kita langsung ke contoh yang kedua, di mana ini bentuknya soalnya seperti cerita sedikit, kita ada panjang gitu ya, tapi nggak apa kita kerjakan nanti menggunakan apa yang kita ketahui dari materi sebelumnya. Oke, diketahui barisan aritmatika mempunyai suku ke-5 sama dengan 25 dan suku ke-10 sama dengan 45. Tentukan suku kedua barisan tersebut. Nah, berdasarkan rumus yang tadi, kalau mau mencari suku ke N, harus ada A-nya sama beda B-nya. Sekarang kita belum tahu A sama B-nya berapa, tapi N-nya ada, yaitu kedua. Nah, kita mau nyari A sama B-nya dulu. Berarti kita gunakan apa yang diketahui dari soalnya. Gitu. Misalkan kita diketahui dari soalnya ini adalah, kita ganti warna. Ya, ini kita diketahui dulu ya, biar. Nah, kita diketahui kan tadi di soal tuh. Ya, diketahui bahwa U5 sama dengan 25 gitu kan. Terus berapa lagi tuh? U10 sama dengan 45. Ini kalau kita belah dua, ini berarti ada dua yang bisa kita gunakan. Nah, sedangkan U5 itu kan rumusnya adalah kalian ingat tuh, U5 sama dengan A tambah N-1 dikali B. Nah, berarti kan U5 itu berarti 25. Kalian tulis 25, A-nya kita belum dapat, N-nya dapat tuh, yaitu 5. Berarti 5 dikurang 1 dikali B. Maka jadinya 25 sama dengan A ditambah 4B. Dapatlah persamaan yang pertama. Sekarang yang U10 juga sama, berarti tulis U10 kan rumusnya kayak tadi, A ditambah N-1 dikali B. Masukin U10-nya tadi, U10-nya adalah 40 di 5. A-nya berapa? A-nya kita belum ada kan, N-nya tapi tahu, yaitu 10. 10 kurang 1 dikali B. Berarti jadinya 45 sama dengan A ditambah 9B. Dapatlah persamaan yang kedua. Nah, kalau dari persamaan kedua, kalian namanya ingat dulu pas di SMP, kalau ada dua persamaan variabel, maka kita eliminasi. Kita dari persamaan yang besar dulu deh. Jadi 45 sampai dengan A tambah 9B. Terus yang kedua 25 sampai dengan A ditambah 4B. Ingat eliminasi, cari variabel yang sudah sama koefisiennya. Ini kan A-nya 1, ini A-nya 1 juga ya. Berarti aman. Berarti boleh langsung kita kurang. Ini coret, maka ini A-nya habis. Tinggal kalian kurang ini. 45 kurang 25. Berarti kan berapa? 5 kurang 5? 0. Berarti 20. Sama dengan A-nya udah habis. 9 kurang 4B berarti jadinya 5B. Berarti B-nya sama dengan 20 dibagi 5. Berarti B sama dengan 4 gitu. B-nya udah ada. Tinggal kita mencari A-nya. Nah, untuk mencari A-nya ini gunakan persamaan yang paling kecil. Yang mana? Yang 25 sama dengan A plus 4B. Udah, kalian masukin 25 sama dengan A ditambah 4B. Berarti jadinya 25 sama dengan A-nya itu kan kita mau nyari. Tapi B-nya udah ada nih. B-nya dimasukin 4 dikali 4. Ditemukan jadinya 25 sama dengan A ditambah 16. Berarti A-nya itu sama dengan 25 dikurang 16, maka A-nya sama dengan 9 gitu ya. Dapatlah A-nya 9. Berarti kita mau nyari suku kedua apa? Pertanyaannya tadi apa? Suku kedua berarti U2. U2 itu kan rumusnya A ditambah N-1 dikali B. Kita masukin A-nya tadi, A-nya 9, N-nya 2 dikurang 1, B-nya adalah tadi B-nya 4. Jadi 9 ditambah 2 kurang 1, 1 dikali 4 gitu kan. Jadi 9 ditambah 4 sama dengan 13. Betul. Berarti suku keduanya 13 gitu ya. Berarti dapatlah U2-nya 13. Nah, jadi kalau bentuk soalnya seperti ini, kalian tugasnya adalah dibuat persamaan dulu masing-masing, terus kalian eliminasi. Nanti kalian dapat salah satunya. Biasanya sih B-nya lah dapat dulu, baru A-nya, baru masukin ke rumusnya. Seperti itu ya. Itu untuk materi barisan aritmatika ya. Oke, sekarang lanjut ke deret aritmatika. Deret aritmatika juga sama konsepnya, hampir beda tipis. Dia sekarang kalau tadi kan berdasarkan mencari suku keberapa. Nah, sekarang kalau deret itu mencari jumlahnya. Kalau misalkan tadi kalian jumlahkan nih dari 2, 8, 14 sampai berapa, misalkan mau nyari sampai suku 10. Nah, kalian jumlahkan semua bilangannya nih. Jadi 2 tambah 8 tambah 14. Nah, itu namanya deret. Jadi dia kalau deret itu mencari jumlah mencari banyaknya berapa gitu. Ya, makanya di sini SN itu maksudnya U1 tambah U2 tambah U3 dan seterus sampai suku keberapa yang mau dihitung gitu. Dia simbolnya ada ditambah
Ya, jadi kalau ada kata deret atau ada kata jumlah, maka gunakan rumus SN atau rumus deret. Simbolnya adalah S. Ya. Kayak rumusnya sendiri itu adalah setengah N dalam kurung 2A ditambah N-1 dikali B. Mirip-mirip rumusnya ya, hanya tambahin depannya nih, setengah N sama 2 ini. Atau kalau misalkan ketemu di buku juga ada rumusnya yang seperti ini ya, SN sama dengan N per 2 sama aja ya, 2A ditambah N-1 dikali B. Atau juga rumusnya ada lagi SN sama dengan N per 2 A ditambah UN. Ini juga sama ya, bisa. Kalau ini hanya berlaku untuk kalau kamu sudah diketahui suku pertama sama suku terakhirnya berapa gitu ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya. Tentukan jumlah 100 suku pertama. Nah, kalau ada jumlah 100 suku pertama berarti ini sebagai N-nya gitu. Nah, ini sebagai deretnya. Nah, ini satu ini sebagai A gitu kan. Nah, kalau mau mencari B berarti rumusnya adalah 3 dikurang 1, yaitu B-nya 2. Udah, berarti kita masukkan ke rumusnya. Berarti kan SN tadi rumusnya SN sama dengan N per 2A ditambah N-1 dikali B ya. Perhitungannya jangan sampai salah nih. Kan perhitungan S100. Berarti N 100 per 2, terus kita masukin 2 dikali A-nya itu 1 ditambah N-nya itu 100 dikurang 1 dikali B-nya tadi berapa? 2 itu ya, 100 dibagi 2 berarti 50, 2 kali 1 itu 2 ditambah 100 kurang 1 berarti 99 dikali 2 seperti itu. Lanjut, berarti S100 sama dengan 50 dalam kurung 2 ditambah 99 kali 2, 9 kali 2 18 tambah 1 jadi 198. Maka hasilnya dengan 50 tambah 198 tambah 2 berarti 200. Berarti 2 kali 5 10, berarti jawabannya 10.000 gitu kan. Jadi kalau kamu hitung, maka jawabannya semua bilangan ini sampai suku ke 100 nilainya itu adalah 10.000 seperti itu ya. Ini namanya materi deret aritmatika ya. Jadi kalau barisan mencari suku, kalau deret mencari jumlah ya. Harusnya cukup mudah karena kalian sudah pernah dapat materinya di SMP. Oke. Next, kita akan bahas temennya nih. Kalau tadi kan barisan aritmatika, sekarang kita masuk ke barisan geometri. Jadi bedanya apa sih? Bedanya hanya dia tadi kan dia kalau jarak dari suku satu ke kedua namanya selisih. Ya, ini namanya selisih nih kalau dia barisan aritmatika. Nah, kalau barisan geometri sekarang ini namanya bukan selisih tapi rasio. Nah, dia clue-nya itu adalah biasanya angkanya semakin besar atau angkanya semakin kecilnya tuh nggak rasional. Makin jauh tapi tiba-tiba jauh banget, tiba-tiba langsung tinggi atau tiba-tiba langsung rendah. Nah, kalau yang tadi itu angkanya kalian bisa gak ke gambar itu selalu tetap, misalkan 2, 4, 6, 8. Berarti kan dia nambahnya selalu tetap tuh. Nah, kalau ini nambahnya angkanya bisa langsung banyak. Kayak gini kan 2, 6, 18, 5, 4. Kok tiba-tiba seperti ini? Nah, ternyata dia namanya menggunakan rasio. Ya, tadi kan kalau selisih itu rumusnya U2 dikurang U1. Nah, sekarang kalau rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. Sekarang kamu lihat deh contohnya dulu. 2, 6, 18, 54. Ini kan jaraknya berapa? Yang ini 4, yang ini 12 kan bukan, berarti salah. Nah, ternyata kalau kita lebih teliti lagi ini adalah dengan cara dikali. Coba 2 kali 3 6. 6 kali 3 18. 18 kali 3 54. Nah, dapatlah semuanya itu dikali 3. 3 dari mana? 3 dari 6 dibagi 2 3. 18 bagi 6 3. 54 bagi 18 3. Maka rumus rasionya adalah U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2. Nah, atau rumusnya UN dibagi UN-1. Kalau di sini 4, di sini 3, di sini 5, di sini 4 dan seterusnya. Ini juga sama nih. 5 ke min 10 berarti min 10 dibagi 5, berarti jawabannya adalah min 2. Berarti rasionya itu adalah min 2. Yang nggak apa juga negatif ya. Yang penting kalian tetap fokus ke konsepnya. Nah, ini kan makin kecil nih. Dan yuk tinggi nih 27, tiba-tiba jadi 1. Kira-kira berapa rasionya? Ternyata ini kalau dihitung rasionya adalah 9 per 27 kan? 9 per 27 sama dengan 1 per 3. Berarti rasionya 1 per 3. Boleh juga pecahan. Tuh, ya. Ini namanya barisan geometri. Oke, kita langsung ke contoh soalnya nih. Tuh, ya. Contohnya yang ini. Yang pertama sebelum contoh kita bikin rumusnya dulu. Ya. Tadi kan mencari rasionya. Ternyata kan kalau di gambar-gambar seperti ini. U1 sama dengan A. U2 itu A dikali R. U3 itu AR pangkat 2.
Berarti kalau U4 itu AR pangkat 3 dan seterusnya. Maka secara kesimpulan rumusnya itu adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Pangkatnya ini hanya punya si R, bukan punya A. Jadi A dikali R pangkat N-1. Atau disimbolkannya cara gampang itu Arni. Nah, tadi kan kalau aritmatika Anip, sekarang dia Arni. Nah, sekarang kita pertanyaannya nih, tentukan mana, kita sudah membedakan mana yang aritmatika, mana yang bukan, mana yang geometri dan mana yang bukan geometri gitu. Karena cara ngeceknya kayak tadi, kita menggunakan rumus rasio. Berarti rasio itu rumusnya U2 dibagi U1. Sekarang yang A dulu nih, kita cari. Misalkan yang A ini, pertama kan suku keduanya ini sepertiga dibagi 1. Ya, maka hasilnya sepertiga. Nah, untuk mengetes apakah betul, lanjut mencari R yang kedua. Sekarang kita pakai yang 1/9. Jadi kalau 1/9 itu dibagi 1/3, apakah hasilnya 1/3 juga? Nah, dengan cara kita ingat dulu kan dibalik ya. Jadi 3/1 ini coret. Nah, coret ini 3/9 juga coret, 1 ini 3, maka jawabannya 1/3. Nah, karena ini jaraknya sama, rasio sama, maka yang A ini namanya barisan geometri. Sekarang yang B. Yang B kita cek dulu R-nya. Yang pertama 4 dibagi 2, hasilnya 2. Yang kedua R-nya coba cek lagi, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ini 2, ini 3, ini 2. Berarti ini beda rasionya. Maka ini bukan barisan geometri. Ini berarti bukan nih. Nah, ini yang betul. Ini barisan geometri. Itu cara ngeceknya apakah dia geometri atau bukan. Seperti itu, ya. Oke, sebelum lanjut ke deret, kita buat dulu tambah lagi soal yang variasi untuk yang ini ya, untuk yang barisan geometri biar lebih paham. Tuh. Oke, ini contoh yang kedua untuk barisan geometri. Diketahui barisan geometri mempunyai suku ketiga sama dengan 24 dan suku ke-6 sama dengan 192. Tentukan suku kedua. Barisan tersebut ini mirip contoh yang tadi ya, sekarang tapi barisannya adalah geometri. Sama seperti tadi, maka kita harus menggunakan dulu apa yang diketahui. Misalkan tadi kan diketahui bahwa U3 sama dengan 24, ya kan? Terus U berapa lagi? U6 sama dengan 192. Sama kayak tadi, kita bikin dulu rumus UN-nya. UN sama dengan rumusnya dari Pak Arni. Gitu kan? Sekarang U3 dulu. U3 berarti jadinya A-nya kita belum ada, R-nya belum ada, tapi N-nya udah ada, yaitu 3. 3 dikurang 1. Nah, U3 sendiri itu hasilnya adalah 24. Nah, kalian ganti jadi 24 sama dengan AR pangkat 3 kurang 1 berarti 2. Jadi ini persamaan yang pertama, 24 sama dengan AR kuadrat. Terus yang U6 juga sama, U6 sama dengan AR pangkat N-1 ya. U6 sendiri itu adalah 192, AR pangkat N-nya itu adalah 6 dikurang 1. Maka jawabannya 192 AR pangkat 5. Nah, ketika sudah dapat dua persamaan ini, maka tugas kalian adalah selanjutnya eliminasi persamaan satu dengan persamaan kedua. Kita pakai persamaan yang paling besar dulu, yaitu 192 sama dengan AR pangkat 5, gitu kan? Sama yang kedua 24 sama dengan AR pangkat 2, gitu ya. Terus karena ini rasio dan ini perkalian, maka ini bukan dikurang ya. Bukan dikurang lagi tapi harus dibagi. Jadi dibagi biar nanti A-nya habis, kan kalau dibagi ini habis nih. Dibagi A habis 1 kan. Nah, 192 dibagi 24 nih. Ini dibagi ya hasilnya adalah berapa? Kalau 6 kurang berarti 8 ya. 8. Nah, ini. Nah, karena ini perpangkatan, maka kalau dibagi pangkatnya dikurang. Gunakan rumus sifat pangkat. Maka jadi 8 sama dengan R pangkat 3. Nah, kira-kira R-nya berapa yang hasilnya 8? Yaitu 2. Atau kalau kita bikin dengan cara pangkat, 8-nya kalian bikin pangkat, jadi 2 pangkat 3. Ini R pangkat 3. Coret pangkatnya kalau sama, maka jawabannya R sama dengan 2. Kalau sudah kalian substitusi, ya substitusi, gunakan persamaan yang paling kecil. Berarti jadi 24 sama dengan AR pangkat 2. Gua nyari A-nya sekarang. Tadi R-nya udah dapat kan? Berarti jadi A dikali R-nya itu 2 pangkat 2. Berarti 24 sama dengan A dikali 4. Berarti 4-nya pindah ke kiri jadi dibagi. Jadi 24 dibagi 4 sama dengan A. Berarti A-nya 6. A-nya 6, R-nya 2. Baru kita ke rumusnya. Rumusnya pertanyaannya berapa? U2 ya kan? Suku kedua, maka rumusnya AR
N-1. Berarti jadinya A-nya itu adalah 6, R-nya itu 2, N-nya itu 2 dikurang 1. Makanya jadi 6 dikali 2 pangkat 1. Jadi jawabannya 6 kali 2 jadi 12. Maka suku keduanya adalah 12. Ini namanya barisan geometri untuk mencari suku kedua dengan cara gunakan eliminasi dan substitusi. Jadi kalau untuk geometri eliminasi menggunakan dibagi atau dikali nanti gitu ya, tergantung situasinya. Oke. Nah, sekarang sama seperti sebelumnya, kalau barisan geometri yang punya suku, maka dia juga bisa mencari deret geometri atau mencari jumlah sukunya. Nah, jumlah sukunya berapa? Kalau U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya. Ini namanya deret geometri. Jadi dia dijumlah atau dihitung berapa banyaknya gitu ya. Atau langsung kita ke rumusnya aja. Nah, rumus dari geometri pun juga mirip-mirip, tapi jangan sampai kalian terbalik menaruhnya. Oke, jadi dia ada dua rumus, hanya beda di rasionya. Ya, sekarang rumus yang pertama ini kalian perhatikan, Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Yang ini 1 dulu, ya, baru dikurang R pangkat N. Nah, syaratnya adalah ini R-nya harus kurang dari 1. Nah, kalau kurang dari 1 itu berapa? Bisa tapi dia nggak boleh 0 gitu ya, bisa min setengah atau min 2 atau min 4. Nah, kalian gunakan R-nya yang kurang dari 1. Nah, ini R-nya lebih dari 1 berarti bisa berapa? 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, dia rumusnya berarti R dulu baru dikurang 1 gitu. Jadi yang ini 1 dikurang R, yang ini R dikurang 1, tapi R-nya pangkat N yang atas, yang bawah nggak pakai pangkat. Nah, gampang apanya? Saya tadi ya Arni, tapi yang ini satunya bukan di pangkat tapi di bawah gitu. Ya, ini rumus untuk deret geometri gitu. Ke contoh untuk deret geometri. Ini pertanyaan tentukan jumlah 10 suku pertama deret geometri 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Nah, ini kan kalau kita hitung manual lama ya, kita gunakan rumus deret geometri. Oke, ini diketahui bahwa A-nya ini 1, ya kan? Suku pertama ini, terus R-nya ini adalah U2 dibagi U1. Berarti R-nya ini adalah 2 dibagi 1, berarti R-nya 2 gitu. Atau boleh pakai yang 4 dibagi 2, berarti R-nya 2. Ya, berarti dapat R-nya 2 sama ini A-nya 1. Nah, ini kan pertanyaannya jumlah 10, berarti ini 10-nya sebagai N. Nah, kita langsung ke rumusnya, berarti Sn sama dengan, karena ini R-nya lebih dari 1, berarti gunakan rumus yang bawah nih, ya, yang R-nya lebih dari 1, berarti yang pakai yang ini. Ya, tulis rumusnya berarti A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, pertanyaannya N-nya 10, berarti tulis E10 gitu ya. Berarti masukin A-nya tadi berapa? A-nya ini adalah yang pertama, suku pertamanya 1, tulis 1 dalam kurung R pangkat N, berarti R-nya tadi 2, karena N-nya 10, berarti 2 pangkat 10 dikurang 1. Tuh ya, per R-nya juga sama tadi, 2 dikurang 1. Nah, kalau sudah kalian menghitung dari yang paling kiri dulu, berarti ini 1 dalam kurung 2 pangkat 10 itu kalau 2 pangkat 9 itu kan 512. Jadi kalau 2 pangkat 10 dikali 2 lagi, berarti sekitar 512 kali 2 jadi 1024. Ya, dikurang 1 per 2 kurang 1 juga 1. Hasilnya S10 itu adalah 1 dalam kurung 1024 dikurang 1 1023 dibagi 1. Nah, karena dikali 1 dan dibagi 1 berpengaruh, maka jawabannya 1023. Ini deret geometri jumlah 10 suku pertama. Kalau 1, 2, 4, 8 dijumlah sampai suku ke 10, maka hasilnya 1023 gitu ya. Ini contoh soal untuk deret geometri ya. Jadi untuk materi kali ini ada 2 ya, ada aritmatika sama geometri. Tadi yang aritmatika sudah kita bahas. Nah, sekarang kita bahas yang geometri ya. Contoh-contoh ini kalian pahami sebisa mungkin, karena pasti akan keluar di materi-materi yang selanjutnya gitu ya. Jadi jika masih ada yang kurang mengerti, bisa diulang kembali videonya atau bisa langsung hubungi Bapak melalui WhatsApp gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.